Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Ayat yang pertama mulai. Biarlah di akhir zaman ini kita semakin kuat, semakin menyala-nyala, semakin rajin dan jangan kendor. Ya, jangan kendor. Mungkin kita atau sebagian terjebak dengan kalimat semuanya biasa-biasa aja, semuanya ya mulai dulu seperti ini. Jangan. Karena semakin kita santai atau mengatakan semuanya aman, kalau Anda sudah sering mendengar ya, stok aman. Nah, hati-hati. Walaupun kita selalu mendengar semuanya aman, kalau mau jujur, bukankah harga-harga sudah mulai naik? Ya. Stok aman. Ingat, kalau sudah mendengar kata aman, hati-hati. Ya. Karena tiba-tiba kesusahan akan datang. Nah, mari kita lihat mulai ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kita sering mendengar pengajaran ini bahwa hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan mengalami ujian dari Tuhan. Tetapi biarlah kita pada sore hari ini menyadari bahwa semua orang akan diuji. Semua orang akan mempunyai masalah, ya kan? Semua orang mempunyai masalah. Ya. Kalau kita nantinya akan mengalami kebingungan antara ujian dan pencobaan, saya sederhanakan saja bahwa semua orang akan mengalami masalah. Yang jadi masalah adalah apakah orang atau kita semua yang mengalami masalah ini dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Nah, ya. Semua orang akan mengalami masalah, tetapi masalah yang utama adalah yang harus jadi perhatian kita, apakah kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Ketika kita tidak dipenuhi Roh Kudus dan menghadapi masalah, atau kalau mau kelihatan rohani, ujian, kalau mau lebih menakutkan pencobaan, ya sama aja, bagi saya sama saja. Ya. Nah, yang terpenting itu adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka pasti kita akan hancur dalam masalah itu. Jadi bahkan Yesus pun di sini dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus yang penuh Roh Kudus masuk ke dalam ujian, ke dalam pencobaan, ke dalam masalah, dan di dalam masalah itu pun ada pergumulan, ada pertentangan, ada peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Bisa bayangkan ketika kita tidak dipenuhi Roh Kudus dan kita masuk dalam masalah yang sangat pelik. Ya. Karena setiap orang akan mengalami masalah yang sampai pikirannya pun tidak bisa menolong dia. Nah, kalau sudah pikiran kita tidak bisa menolong, tidak bisa memecahkan masalah,
Bukankah hanya satu saja yang bisa menolong? Yaitu ketika kita mendengarkan suara yang di dalam ini berbicara. Bukankah kita semua kalau mau jujur pernah mengalami begini? Ketika kita ada masalah atau sedang memikirkan sesuatu yang tidak terpecahkan, tiba-tiba kita kaget sendiri. Loh, kan seharusnya begini. Nah, itu loh, ketika kita mendengar suara yang di dalam, maka akan ada yang mengingatkan kita, yang memimpin kita, dan kita tahu bahwa itu muncul dengan sendirinya. Nah, ketika orang dipenuhi Roh Kudus, maka yang muncul dengan sendirinya ini akan lebih sering muncul, ya. Akan lebih sering muncul. Yang tidak dipenuhi Roh Kudus, kadangkala ini muncul tapi kita tidak sadar. Itu yang bahaya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Hanya orang yang penuh Roh Kudus yang bisa memasuki pimpinan Roh Kudus. Tanpa penuh Roh Kudus, Anda tidak akan peka ketika Roh Kudus akan memimpin. Bahkan ketika sesuatunya menjadi kelihatannya agak berat, agak rumit, kita mudah putus asa. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita memang dimasukkan ke sana oleh Roh Kudus, maka kita akan mempunyai iman. Kalau kita tetap dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus juga yang akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan tentunya ini adalah waktu-waktu yang dimana kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita sedang masuk dalam gelombang yang ketiga dari pandemi virus corona. Ya, kita sedang masuk gelombang yang ketiga. Sekarang vaksin-vaksin dikatakan agak sukar karena masing-masing negara mulai rebutan membeli vaksin. Pertanyaan selanjutnya, setelah ini apa lagi? Kan tidak mungkin kan yang namanya ujian itu semakin mudah kan? Tidak mungkin. Jadi jelas ke depannya akan semakin sukar. Tetapi yang terpenting adalah air sungai kehidupan dari pintu bait Allah, dari dalam hati kita itu semakin tinggi atau enggak? Kalau semakin tinggi sampai kita tidak bisa berjalan lagi, sampai berenang, mau masalah apapun juga, bahkan hal-hal yang tidak menghasilkan dikatakan, ketika kita mengikuti air itu, kita akan menikmati pelipat gandaan, kita akan menikmati bahkan penciptaan. Kuncinya itu adalah di kuasa Roh Kudus ini loh. Di mana ketika bumi itu masih kosong atau bahasa aslinya mengatakan gelap dan berantakan, maka Roh Kudus melingkupinya. Roh Kudus menyelimutinya. Roh Kudus menghamili bumi itu, yang kosong itu, yang berantakan. Dan ketika waktunya firman disampaikan, maka penciptaan terjadi. Sidang jemaat sama kerjanya. Ketika air kehidupan di dalam kita itu terus semakin tinggi, menyelimuti kita, maka sebenarnya sedang ada penciptaan di sekitar kita juga. Akan ada pelipat gandaan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang akan peka dan berani mentaati ketika dipimpin oleh Roh Kudus.
Karena ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, seringkali kita tahu ini kita sedang masuk ke dalam hal-hal yang membahayakan, yang menakutkan. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak akan mengikuti ya pimpinan itu. Nah, di sini Yesus dipenuhi Roh Kudus, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun untuk diuji. Ujian itu ada 3. Ayat yang pertama mengatakan, di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Dari ketiga ujian, itu 3 ujian berbeda, 3 ujian. Hanya ada satu aja yang selalu ikut terus dalam 3 ujian itu, yaitu iblis akan membuat kita bimbang. Selalu dikatakan, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Setiap orang akan mengalami ujian. Tetapi ketika kita mengalami ujian, bukankah selalu ada pertanyaan, apakah sungguh-sungguh Tuhan mengasihi aku? Kalau mengasihi aku, kenapa aku mengalami seperti ini? Bahwa senjata yang paling ikut berperan besar dan selalu berperan adalah kebimbangan. Karena jelas ketika kita mempunyai iman, kita tidak punya kebimbangan. Ketika kita mempunyai iman, maka segala sesuatunya mungkin. Oleh karena itu, iblis akan memberikan kebimbangan. Jika memang Tuhan mau menyembuhkan, kenapa kankermu dulu kanker stadium 2 sekarang menjadi 4? Kalau memang Tuhan mau menyembuhkan dari stadium 3, ya jadi 2 dulu. Ya. Kebimbangan. Kebimbangan. Selalu di 3 ujian ini kebimbangan selalu ada. Jika engkau anak Allah. Jika kita anak Allah. Jika Allah mengasihi kita. Selalu ada seperti itu. Ya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Berbicara apa di sini? Ujian yang pertama adalah, pencobaan yang pertama adalah masalah kedagingan. Ketika Yesus lapar, maka yang harus Yesus lakukan adalah cari makanan. Bukan cari batu disulap jadi roti. Karena bahkan lihat di sini bahwa ini berbicara kedagingan. Bukan tempatnya, bukan hal yang tepat untuk makan batu. Ketika lapar, makanannya roti. Tapi di padang gurun kan tidak ada. Oh iya, memang makanya kedagingan itu inginnya cepat. Instan. Kalau di padang gurun cari roti, maka harus jalan keluar dari padang gurun dulu. Memerlukan waktu. Dan ingat Alkitab katakan bahwa kekayaan yang didapat dengan cepat akan cepat juga lenyap.
heran bahwa bahkan orang-orang Kristen pun masih ingin untuk menjadi kaya dengan cepat. Padahal jelas apa yang keluar dari aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Loh, itu kedagingan. Daging. Sampai-sampai batu aja mau dimakan. Kan istilahnya batu aja mau dimakan. Banyak orang yang menganggap bahwa ingin lebih kaya lagi, itu adalah hal yang wajar. Banyak orang punya 3 rumah, masih merasa kurang, ingin 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Perhatikan, tidak salah mempunyai 5 rumah, 10 rumah. Tetapi yang saya mau tekankan adalah, inginnya. Ya. Inginnya, padahal tidak diperlukan. Bahkan sekarang di dalam kekristenan, banyak hamba Tuhan itu nubuatannya hanya fokus. Kamu akan dapat mobil lagi, kamu akan dapat rumah lagi. Padahal nubuatan yang benar adalah untuk membuat orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu rohnya berkobar. Itu loh. Untuk membangun manusia roh, itu nubuatan yang tepat. Bukan hanya hal-hal yang jasmani yang ditambahkan, tetapi justru kekuatan roh dari orang itu yang akan ditambahkan dengan nubuatan. Banyak penyimpangan terjadi. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, saya disuruh Tuhan. Di akhir zaman ini umat Tuhan harus memberi tanah yang luas dan mulai bercocok tanam. Karena nanti pada zaman antikris kita tidak bisa berjual beli. Jadi makan dari hasil cocok tanam kita sendiri. Iya, kalau tiap bulan berbuah. Ya. Kan seharusnya mikir seperti itu. Kemudian, kasihan yang tidak punya uang. Memangnya nubuatan Tuhan seperti itu hanya untuk 1-2 orang? Kan seharusnya, kalau memang pesan Tuhan di gereja, itu seharusnya semua orang bisa yang datang di gereja itu melakukannya. Inilah contoh-contoh kedagingan. Ya. Hati-hati. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bahwa ketika fokus kita adalah hal yang jasmani terus-menerus, itu menandakan bahwa kita itu bersifat kedagingan. Bahkan coba, apakah tidak lucu? Kalau kita orang Kristen ini kan disebut manusia rohani. Ayo coba jujur, sesama manusia rohani, coba Anda berbicara tentang malaikat, tentang Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus, mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan. Lu banyak orang Kristen tidak nyambung ketika diajak ngomong seperti itu. Tadi malam saya dibel oleh orang dari Probolinggo, satu keluarga. Karena ketika saya mau pulang dari Probolinggo, keluarga ini yang mengajak makan dan di restoran kami banyak berbicara dan 2 orang minta doa sampai cucunya kemudian katakan, Mak tadi itu dilihat loh, Mak kok nangis-nangis didoakan. Ya, di restoran nangis-nangis. Nah, dia berkata begini, Pak Yusa, saya mendapatkan penglihatan ketika barusan doa keluarga. Dan saya mendapatkan penglihatan orang yang kepalanya seperti kera.
Dan saya katakan, ya usir aja. Ya, dan mama katakan bahwa Pak Yusak berdoa untuk kita. Tuhan yang katakan. Saya kemudian katakan, saya jarang nyebut nama. Tapi kalau saya berdoa itu saya minta pimpinan Roh Kudus dan 90% doa saya dalam bahasa roh. Jadinya jujur saya tidak tahu Roh Kudus pimpin saya untuk mendoakan siapa. Ya. Dan orang ini banyak bertanya kemudian tentang penglihatan, tentang karunia. Dan saya katakan begini, ingat loh, pengalaman roh ini harus diceritakan, harus disaksikan untuk mengobarkan manusia rohmu. Ya. Tetapi juga tidak semua orang, bahkan tidak semua gereja bisa menerima kesaksianmu apa yang kau katakan. Kuncinya di mana? Ini loh. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi terjemahan sebenarnya ini terpotong. Tidak tahu orang Indonesia itu bagaimana menerjemahkan sampai terpotong. Seharusnya ada kalimat juga. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika kita sudah tidak bisa bicara firman, maka hati-hati jangan-jangan kita ini bersifat kedagingan. Atau mengutamakan hal-hal yang dari daging. Hanya firman saja juga yang bisa meredam kedagingan kita. Tanpa kita punya firman, maka engkau akan ingin ini, ingin itu, ingin itu, tidak pernah terpuaskan. Yang lebih kasihan ingin tidak dapat-dapat, ya kan? Lebih kasihan lagi itu menderita. Ingin dapat aja bahaya, ya. Ingin dapat itu bahaya. Kenapa? Yang namanya daging tidak pernah puas. Pak, berarti tidak boleh dapat hal-hal yang jasmani. Bukan tidak boleh. Perlu atau tidak. Itu loh. Perlu atau tidak. Ya. Perlu atau tidak. Kemudian ingat kuncinya di sini adalah pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus. Ya. Ketika kita punya uang banyak, tidak bisa kita semaunya beli, wah semua tanah saya beli semua tanah. Roh Kudus beri kesaksian apa enggak? Ya. Beri kesaksian atau tidak? Kalau diberi kesaksian, sudah. Walaupun 100 tanah pun beli. Kalau memang Roh Kudus pimpin kan. Ingat, saya tidak berbicara soal boleh atau tidak boleh. Yang saya sedang bicarakan adalah pimpinan Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus atau tidak. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka secara otomatis kita dipimpin oleh kedagingan. Apakah Yesus bisa mengubah batu menjadi roti? Bisa. Tetapi ingat, tidak semua yang kita mampu itu adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Hati-hati di sini dengan kedagingan. Dengan kedagingan. Kedagingan ini sebetulnya bikin repot. Sungguh bikin repot. Coba Anda yang sudah punya baju 50 baju, tapi Anda masih ingin terus beli lagi, numpuk lagi. Anda akan tahu maksud saya bahwa itu bikin repot. Nanti tidak dipakai terlalu lama. Ya kan kalau sudah punya 100 lebih kan. Ada yang disenangi dipakai terus cepat rusak, yang tidak disenangi ambung. Kan
bikin repot. Maksudnya tidak dipakai harus tetap dicuci lagi, kena debu ya, disetrika lagi. Apalagi yang punya sepatu kan. Kalau sudah 100, 200 sepatu. Sepatu itu tidak dipakai 3 bulan aja. Rayap itu datang. Ya kan? Maksud saya bahwa ini loh. Kita punya sepatu 3, 5 cukup kan? Ada apa sampai 200 sepatu? Ya. Bayangkan orang yang punya rumah, 7 rumah di Pamekasan, hari Senin, ya tinggal di rumah 1, hari Selasa kedua, itu bukan disebut orang kaya, pasti disebut orang stres. Ya. Jadi ayo berpikir bahwa ketika kita mau beli atau memakai sesuatu, yang harus dipikirkan adalah satu, pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, memang diperlukan atau enggak. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua di sini dikatakan ayat yang kelima. Kemudian setan membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ya. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya. Walaupun setan bermusuhan dengan Yesus, setan masih menghargai, tanda kutip, menghargai Yesus. Yang ditawarkan seluruh kerajaan. Ya. Kalau kita kan sering enggak kan? Kalau manusia itu yang ditawarkan iblis, paling juga hanya, ya kan, 5 rumah, ya pesugihan itu kan 7 turunan. Kan enggak semua seluruh dunia kan? Untuk Yesus seluruh dunia loh yang ditawarkan. Kalau kita ya maksimal 7 turunan, ya mobil mungkin kan, pacar, suami, yang penting nyembah aku. Yang penting nyembah aku. Sudah, jangan nyembah Tuhan. Ujian yang kedua, bahwa tentang penyembahan. Engkau menyembah siapa? Engkau ditawarkan ini, tetapi harus meninggalkan Tuhanmu. Atau akan seperti Yesus, tetap berpegang pada firman, hanya satu yang kita sembah, yaitu Tuhan yang Esa. Kelihatannya mudah loh. Ingat, banyak orang yang gagal di sini loh. Gagal. Istri saya sering kecewa. Sudah ngajar dari PAK, tiba-tiba kawin sama orang di luar Kristen. Istri saya bilang, aduh. Saya katakan, sudahlah, pokok tugasmu sudah. Ya, sudah. Ada satu orang telepon saya juga. Om Yusa, gereja sudah mulai. Ya. Oh iya, nanti sore mau ibadah. Saya tunggu-tunggu, tidak datang-datang. Di fotonya sudah pakai jilbab lagi. Hanya demi pacar, Yesus ditinggal. Dan saya mau katakan begini. Banyak orang meremehkan berkat di gereja.
ketika menikah. Orang mengatakan, sudah secara agama ini dulu ya, untuk menghargai orang tuanya. Nanti setelah menikah, silakan pindah agama lagi. Saya mau katakan begini. Agama mayoritas. Coba tanya ke yang ngerti. Satu kali engkau mengadakan pengakuan, maka engkau walaupun pindah lagi, namamu tetap tercatat sebagai agama itu. Seterusnya. Kita anggap, alah sudah tidak apa-apa, ini kan hanya nanti pindah lagi. Tetapi ketika kau mengadakan pengakuan seperti itu. Ada penyanyi yang bolak-balik pindah-pindah ya. Akhirnya mati, tidak tahu mati apalagi sudah sempat atau dalam perjalanan mau pindah. Tetapi yang saya mau tekankan, ingat, jangan coba-coba dengan menggantikan penyembahan kita. Yang kedua, di sini dikatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Segala kuasa serta kemuliaannya. Atau saya sederhanakan begini, semua yang kamu inginkan, aku berikan kepadamu. Bukan hanya satu. Semuanya. Yang penting kamu nyembah aku. Dan Yesus katakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya, catat kata hanya ini, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya. Kita seringkali fokus kita di dalam perjanjian baru, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Padahal di atas itu, yang terpenting adalah Tuhan Allah kita adalah Esa. Satu. Artinya hanya satu yang disembah. Tidak bisa kita menduakan Tuhan. Ini sungguh harus jadi perhatian kita. Dan ini juga yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid. Apa gunanya engkau mendapatkan seisi dunia kalau jiwamu binasa? Kita di sini mau semenderita apapun, ya minimal kita itu dari lahir dapat perhatian orang tua. Mungkin ya remaja orang tua meninggal, kita jadi miskin, menderita. Mau semenderita apapun ya karena tidak sekolah tetap miskin, dihina sebagainya. Paling notok 50 tahun kemudian mati kan. Tapi ketika engkau menderita di neraka, kekal. Tidak pernah berhenti. Terus. Harganya terlalu mahal. Yang harus kita bayar demi mendapatkan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Kata iblis kepadanya ayat 6, segala kuasa, perhatikan segala, semuanya, serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab, perhatikan, semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Atau sederhananya, semua itu ada dalam kuasaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya, bukan sebagian, seluruhnya
itu akan menjadi milik. Bahkan setan pun tahu berarti melalui ayat yang kita baca ini. Setan pun tahu bahwa seluruh isi bumi tidak sebanding dengan satu nyawa kita. Seharusnya ketika kita tahu nilai kita ini, kita tidak minder jadi anak Tuhan. Nilai kita bukan hanya 2 miliar. Nilai kita bukan hanya satu kota Pamekasan. Nilai kita bukan hanya sama dengan seluruh isi dunia. Nilai kita adalah sama dengan Yesus. Karena Yesus mati bagi kita. Nilai kita jauh mulia sehingga setan berani menawarkan, semuanya aku kasih asal kau menyembah aku. Setan yang untung, bukan kita yang kita kadang wah untung aku nyembah setan, dapat 5 kota. Setan yang untung. Nilai kita sama dengan Yesus. Dan Alkitab katakan, semuanya, baik yang di surga, baik yang di bumi, baik yang di bawah bumi, ada di dalam Kristus. Dengan alasan apa kita mau menyembah yang lain? Hanya satu, ingat, Tuhan kita satu, Esa. Dan hanya kepada Dialah kita akan menyembah. Ayat 9. Kemudian setan membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berbicara apa? Ingat, selanjutnya ayat 12 mengatakan, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bahwa di sini dikatakan, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Saya mau sederhanakan sehingga kita bisa mudah mengerti. Bagaimana kalau saya katakan begini? Pencobaan yang ketiga berbicara tentang jangan mempermainkan, menyalahgunakan karunia-karunia dari Tuhan. Yesus sebagai anak Allah, dia bisa aja menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan kemudian di hadapan banyak orang, ketika Yesus jatuh, malaikat langsung datang menatang dia. Heboh itu, gagah. Dia akan dipermuliakan. Sama dengan ketika kita diberi karunia. Apakah kita akan pakai untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk menyombongkan diri sendiri? Atau untuk mendatangkan keuntungan diri sendiri? Banyak orang yang manggil saya untuk mendoakan pabrik atau rumah. Dan istri saya mengatakan, kok kamu terus sih? Tidak ada pendeta ya di Surabaya. Tidak ada pendeta di kota lain. Dan saya bergurau sama istri saya. Ya mungkin tarifnya mahal.
Tetapi walaupun saya guyon, ingat saya juga mendengar selentingan. Iya, pasang tarif, ada yang pasang 5 juta. Ya. Ini loh yang seperti ini. Tuhan beri kuasa untuk dapat penglihatan alam roh dan mengusir setan, tetapi dipakai untuk mendatangkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Bisa saja sekarang musimnya kalau di kota-kota seperti di Surabaya. Persekutuan doa ini dilayani hamba Tuhan. Karunia dengan karunia nubuatan. Karunia ya, pelepasan, mengusir setan. Itu kalau tidak dikasih karunia, tidak ditulis karunianya, yang datang sedikit. Kalau yang datang sedikit, perhatikan, persembahannya juga sedikit. Ini yang disebut menggunakan karunia untuk memuaskan ketamaan. Yesus dilayani malaikat, iya, tetapi bukan untuk gagah-gagahan. Setan maunya Yesus itu pakai pelayanan malaikat ini untuk gagah-gagahan. Jatuh dari tempat yang tinggi, orang sudah teriak-teriak, malaikat datang. Wow, itu heboh itu, bisa bayangkan. Ya. Banyak orang yang melayani, ngusir setan, kemudian julukannya spesialis pengusir hantu. Itu kalau sudah spesialis mahal bayarannya. Spesialis nubuatan, mahal harganya. Tetapi ingat, kebenarannya semua karunia, baik karunia roh, baik kekayaan, baik kepandaian kita, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan untuk menjadi berkat. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan. Dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dipakai untuk memberkati umat Tuhan. Hati-hati. Kemudian dikatakan ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bahwa masalah tidak akan pernah berhenti. Seringkali orang tidak punya stamina rohani, ya. Sudah selesai ngatasi masalah, ambil nafas sebentar, masalah lagi. Ya. Selesai, baru sempat nafas atau tidak sempat nafas ya. Masalah yang selanjutnya datang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sudah, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Capek ikut Tuhan, banyak masalah. Ingat, masalah tidak pernah selesai. Yesus sudah diuji dengan 3 masalah. Tetapi lihat ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ingat, jangan tertipu dengan kata semua pencobaan dan kita berkata, sudah selesai, enak sudah. Sekarang tinggal hitunglah berkat-berkatmu. Kan? Nyanyi kan, hitunglah berkat-berkat Tuhan. Tetapi ingat, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur. Jangan senang ketika iblis mundur. Ia mundur daripadanya, dari Yesus, tetapi ini. Dan menunggu waktu yang baik. Oleh karena itu kita harus setiap hari, setiap waktu kita penuh dengan Roh Kudus. Ada di bawah pimpinan Roh Kudus berarti ada di waktu yang tepat
dan tempat yang tepat dalam rencana Tuhan yang sempurna. Bukan rencana Tuhan yang diizinkan. Ingat, bukan rencana Tuhan yang diizinkan. Rencana Tuhan yang sempurna. Setan menunggu waktu yang baik. Berapa banyak bahkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, kemudian kita kaget. Hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa, hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa. Bukan karena hamba Tuhan itu memang merencanakan untuk berbuat dosa dari dulu. Tidak. Saya percaya mereka menjaga kekudusan, tetapi kemudian mereka lengah. Mungkin lengahnya sebentar, tetapi kan setan menunggu, setan kan mengawasi. Mungkin kita katakan, Allah, aku hanya 5 menit, tapi itu cukup untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu betapa pentingnya kita selalu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Sampai bahkan pada akhirnya ayat 14. Dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea. Kita berhenti sampai sini aja dulu. Dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus terus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, minta lagi, penuhi Tuhan dengan Roh-Mu, penuhi Tuhan dengan Roh-Mu sampai dalam kuasa Roh Kudus, sampai dikuasai Roh. Sampai dikuasai Roh. Ketika seseorang bertanya, bagaimana dengan gereja? Saya beribadah. Gerejamu kering. Saya kalau khotbah di gerejamu harus mengerahkan semua kekuatan supaya kelihatan semangat. Kalau enggak, saya ingin cepat-cepat selesai. Ya kok tahu Pak Yusa? Lu ini kan alam roh ini kan bisa dirasakan. Dan kemudian orang tuanya berkata begini, iya. Saya justru juga paling takut kalau Pak Yusa sudah sebelum firman mimpin penyembahan. Tidak pernah saya merasakan ketika Pak Yusa pimpin penyembahan, saya itu seperti dibawa naik, kemudian saya ngantuk. Saya bisa sepertinya tidur, dikatakan. Tidur waktu nyembah. Padahal tidak duduk loh ini, berdiri. Ya. Dan anaknya katakan, ya Pak Yusa sampai saya harus tepuk-tepuk loh punggung papa. Kalau enggak ini bisa jatuh sambil berdiri. Tetapi ini loh, ketika kita dipenuhi oleh Roh, Anda akan tahu kok bahwa Anda walaupun di bumi, ini atmosfernya bukan atmosfer bumi lagi. Anda tahu. Nah yang seperti ini loh, kalau saya sudah bicara seperti ini, tidak semua orang Kristen bisa ngerti. Saya percaya jemaat di tempat ini semuanya ngerti apa yang saya maksudkan. Ya. Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, Yesus juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika dalam pimpinan Roh Kudus, Yesus selesai mengatasi semua masalah, maka setan mundur sambil terus menunggu waktu untuk menyerang kembali. Tetapi ketika setan menunggu, Yesus bukan sekedar hanya dipenuhi sekarang. Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita ada di dalam kuasa Roh Kudus sepenuhnya, setan tidak bisa menjamah. Bukan kebetulan di sini dikatakan dalam kuasa Roh. Dan kita tidak pernah melihat Yesus sedetik pun
mengalami kejatuhan. Para murid pernah bimbang, bahkan Petrus pernah bimbang, ya, nabi-nabi pernah bimbang, hanya Yesus yang tidak pernah tergoyahkan. Karena ada satu ayat di dalam kitab Injil Yohanes bahwa Yesus dikaruniai roh yang tidak terbatas. Sederhananya berarti, wah, tidak bisa dong kita ikut Tuhan. Tidak bisa sama. Udah, sederhananya saya mau katakan ini loh. Sampai kita dipenuhi, sampai dikuasai oleh Roh. Dikuasai oleh Roh. Dan kita tahu kok, bahkan ketika tidur pun Anda akan berbahasa roh. Ketika tidur Anda akan sering bangun dan Anda akan dipimpin untuk berdoa. Jangan takut dengan berpikir saya kurang tidur nanti bisa sakit karena berdoa. Oh tidak. Karena kekuatan rohmu hasil dari doa itu akan menopang tubuh jasmanimu tetap sehat. Tapi kalau hanya sekedar tidak bisa tidur dan hanya Anda buka mata, mungkin kemudian hanya ambil HP sampai nunggu ngantuk, Anda akan sakit. Tetapi ketika Anda dibangunkan oleh Tuhan dan Anda dipimpin dalam doa, pikiran mengatakan, kamu kalau terus berdoa dan kamu tidak tidur, kamu bisa sakit. Percayalah ketika kau dipimpin dalam doa, kekuatan manusia rohmu akan menopang manusia jasmani kita ini. Sehingga tubuh kita pun akan tetap sehat. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan memimpin kita oleh rohnya sampai dalam taraf dikuasai oleh roh.